Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Ardiansyah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau jurusan Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman JavaScript. Dan di sini saya memiliki beberapa contoh. Contoh pertama yaitu menghitung nilai IPK. Yang kedua yaitu menghitung tiket pesawat. Ketiga yaitu menghitung rental mobil, dan keempat itu menghitung nilai terbesar dan terkecil. Sedangkan yang kelima menghitung harga parkir, harga sewa parkir. Jadi misalkan di sini saya masukkan nilai tugas 60 dan nilai TS itu 70, sedangkan nilai UAS adalah 80. Ketika saya menekan hasil, maka akan muncul IPK 73 predikat B. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya bisa didapatkan IPK 73 dan predikatnya itu yaitu B. Cara melihatnya yaitu tentu saja semua ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, dan cara melihatnya itu tekan klik kanan dan inspect. Nah, di sini sudah ada codingan HTML. Head merupakan tempat mengisi titelnya, yaitu titel yang dimaksud T1 itu yang ini yang akan muncul. Sedangkan bodinya itu yang tabelnya ini, dan script tipe teks JavaScript. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa menuliskan 60, 70, 80 dan mendapatkan hasil IPK dan predikat B? Tentu saja di sini kita hasilnya, cara pengerjaannya itu berada di function. Di sini saya menggunakan function jumlah, yang dimana saya memberikan lagi deklarasi nilai 1, nilai 2, nilai 3, hasil dan IP. Yang dimana nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 dan hasil ini saya berikan lagi deklarasi dokumen get element by ID, yang dimana ini adalah merupakan yang jika kita menginput nilai pada tugas, UTS atau UAS, maka akan diproses hasilnya, dan apabila hasilnya didapatkan ini tentu dibutuhkan yang namanya predikat. Sedangkan cara menghitung predikatnya yaitu kita menggunakan if dan else. If ini misalkan jika hasil lebih dari 80 dan hasil kurang dari sama dengan 100, maka IP sama dengan A. Dan jika hasil lebih dari 69 dan hasil kurang dari atau sama dengan 80, maka IP adalah B. Dan begitu seterusnya. Dan jika hasil 38 dan hasil lebih dari 38 dan hasil kurang dari 155, maka IP atau D. Sedangkan jika di bawah dari 38, maka otomatis IP-nya akan E. Yang jika kita tulis lagi kembali, maka akan terjadi jika saya memberi nilai yang rendah, dan hasilnya adalah nilai predikatnya itu D, karena nilainya itu berada di kisaran di atas 38 dan di bawah atau sama dengan 55. Yang kedua yaitu cara menghitung tiket pesawat. Di sini kita mempunyai yang namanya pilihan kelas. Pilihan kelasnya itu ada VIP dan ekonomi. Dan saya sih memilih VIP, dan tujuannya itu ada 3, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan jumlah tiketnya itu kita masukkan, yang jika kita masukkan jumlah tiket itu 10, maka akan mendapatkan diskon 5%. Sedangkan jika di bawah dari 10, maka tidak akan mendapatkan diskon. Sini saya akan mencoba untuk memilih tujuan Bandung dan jumlah
jumlah tiket 1. Jika kita makan hitung, maka akan muncul harga tiket sama 120.000, harga sebelum diskon yaitu 120.000, dan diskonnya itu 0 karena jumlah tiketnya itu tidak lebih dari 10 dan tidak lebih atau sama dengan 10, dan harga setelah diskon yaitu 120.000. Sedangkan pertanyaannya bagaimana cara bisa mendapatkan hasil dari jumlah harga tiketnya ini. Sama seperti cara yang pertama tadi, kita tekan ke kanan inspect, dan di sini sama, tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini ada title, body, table, dan mungkin saya tadi belum menjelaskan apa sih TR ini. TR ini merupakan baris dari contoh HTML ini. Yang TR pertama itu baris dari pilihan kelas, sedangkan TR kedua tujuan, TR ketiga yaitu jumlah tiket, dan TR keempat yaitu tombol hitung pada contoh JavaScript ini. Sedangkan scriptnya ini, sini contoh script selalu terdapat di scriptnya ini. Saya menggunakan function ticket yang dimana terdapat tujuan, kelas, jumlah, HT ini merupakan harga tiket, sub, diskon, dan total. Sekarang mengapa saya di sini menggunakan dokumen form? Dokumen form ini sama saja dengan dokumen get element by ID, tapi yang berbeda hanya penulisannya saja. Nah, sekarang di sini tentu ada syarat dari jika kita mendapatkan pilihan yang berbeda dari sesuai kemauan. Di sini jika kelas ekonomi, pilihannya adalah kelas ekonomi dan tujuannya adalah Bandung, maka harga tiket adalah 80.000. Sedangkan jika tujuannya adalah Yogyakarta, maka 60.000, dan jika tujuannya adalah bukan Bandung dan Yogyakarta, maka otomatis tujuannya adalah Bali, maka harganya adalah 100.000. Sedangkan jika tujuannya Bandung, jika tujuannya Bandung dan pilihannya itu VIP, maka harga tiket adalah 120.000. Sedangkan jika Yogyakarta, tujuannya Yogyakarta, maka harga tiket sama dengan 100.000. Sedangkan jika tujuannya selain dari Bandung dan Yogyakarta, maka tujuannya adalah Bali, maka harga tiketnya adalah 150.000. Sedangkan sub itu adalah apa? Sub itu adalah jumlah dikali harga tiket. Maksudnya jumlah tiket yang kita inputkan itu ada berapa. Di sini jika jumlahnya itu lebih dari atau sama dengan 10, maka kita akan mendapatkan diskon 5%. Tapi jika jumlahnya itu di bawah dari 10, maka tidak akan mendapatkan diskon. Mungkin itu saja, saya rasa tidak perlu jelaskan lebih banyak lagi. Kita lanjut ke tes ketiga. Ini tes ketiga. Contoh ketiga. Ya, di sini contoh ketiga yaitu menghitung harga sewa mobil. Di sini harga sewa mobil itu ada dua pilihan, yaitu Avanza, CR-V, dan Ayla. Sedangkan lama sewa yaitu dihitung dalam jumlah lama waktunya itu dalam waktu bukan jam tapi harian. Dan jika saya memilih Avanza dan lama waktunya itu misalnya 2 hari, maka akan muncul total sewa yaitu 1.600.000. Sedangkan kita perlu lagi melihat bagaimana cara mendapatkan harga sewanya ini. Dan cara yang sama tentu kita lihat HTML-nya ini cara menghitung nilai sewanya ini tentu terdapat pada script function. Functionnya di sini saya menggunakan function rental, di mana di sini terdapat deklarasi mobil, lama ini maksudnya lama sewa, sedangkan HT itu yaitu harga tarif, dan total.
Di sini parse float, maksudnya kita siapa tahu di sini kita akan menggunakan dokumen form atau gunakan dokumen get element by ID. Dan tentu saja dalam menghitung jumlahnya ini dibutuhkan yang namanya syarat. Syaratnya itu apa? Jika di sini, inilah syaratnya, if mobil sama dengan Avanza. Yang maksud artinya yaitu jika mobil sama dengan Avanza, maka harga tarif sama dengan 80.000. Dan jika mobil sama dengan CR-V, maka harga tarif sama dengan 60.000. Jika pilihan adalah bukan Avanza dan CR-V, maka harga tarifnya adalah 1 juta. Ya maksud saya minta maaf, maksud saya 600.000 dan 800.000. Sedangkan totalnya itu, dalam menghitung totalnya itu di sini tentu diberikanlah apa namanya variabel. Variabel itu total sama dengan lama dikali harga tarif. Lama waktu dikali harga tarif. Dan jika misalnya lama sewa sama dengan 3 dan 4 dan Avanza dan pilihannya itu CR-V. Di sini terlihat jika pilihannya CR-V 600.000, maka jika kita memesan misalkan dua harinya, maka menjadi 1.200.000 karena 60.000 dikali 2, 600.000 dikali 2, sorry. Kemudian lanjut ke tes 4. Tes 4 yaitu cara menghitung nilai terbesar dan nilai terkecil. Misalkan di sini masuk 34, 5, 3, 4. Maka nilai terbesar adalah 34 dan nilai terkecil adalah 3. Sekarang kita lihat codingan dari contoh tes 4 ini. Nah, di sini sama, saya rasa tiap perlu jelaskan lagi. T ini merupakan baris dan TD ini merupakan kolom. TD nilai dan TD nilai C nilai B. Kemudian script. Di sini saya menggunakan fungsi nilai, di mana di sini ada variabel A, B, C, maksimum dan minimum. Maksimumnya itu nilai terbesar dan minimum adalah nilai terkecil. Di sini saya menggunakan dokumen form, di mana syaratnya untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum itu jika A lebih besar atau sama dengan C dan A lebih besar atau sama dengan B, maka maksimumnya adalah A. Dan jika B lebih besar atau sama dengan A dan B lebih besar atau sama dengan C, maka maksimumnya adalah B. Sedangkan jika C lebih besar dari A dan C lebih besar atau lebih besar atau sama dengan B, maka maksimumnya adalah C. Sedangkan cara menghitung nilai minimum juga sama seperti cara menghitung nilai maksimum, tapi perbedaannya hanya pada tanda lebih besar dan lebih kecilnya saja. Misalkan di sini jika A lebih besar lebih kecil sama dengan C dan A lebih kecil sama dengan B, maka sudah pasti nilai minimumnya adalah A. Begitu pula seterusnya. Sesuai dengan artinya, dimana jika saya tulis nilai A nya itu 2, nilai B nya itu 66 dan nilai C itu 54, maka muncullah nilai terbesar 66 dan nilai terkecil yaitu 2. Kemudian lanjut ke tes 5. Tes 5 yaitu menghitung harga parkir. Misalnya parkir mobil dan parkir motor. Di sini ada 2 pilihan, saya memilih parkir motor. Lama parkir di sini bukan dihitung dalam per hari, tapi dihitung dalam waktu jam. Misalkan kita kasih masuk 2-3 jam, maka muncullah hasil total bayar dengan 2.000. Kita lihat codingannya.
sini kita lihat langsung ke script language atau bagian function. Di sini saya menggunakan fungsinya yaitu sewa, dan variabelnya itu jenis, lama, dan harga tarif. Artinya harga tarifnya. Jika jenisnya yang dipilih yang kita masukkan itu mobil, maka lama sama dengan dan waktunya itu sama dengan 1 jam, maka harga tiketnya itu 3.000. Harga tiket maksudnya harga tarif. Harga tarifnya itu 3.000. Dan jika lamanya waktu 2 lebih dari atau sama dengan 2 dan lama kurang dari atau sama dengan 4, maka harga tarif yaitu 5.000. Dan jika syarat di atas itu tidak terpenuhi dan yang kedua ini tidak terpenuhi, maka harga tiket itu 7.000. Kemudian jika misalkan lamanya itu sama dengan 1, ini maksudnya itu untuk pilihan motor. Jika waktunya itu sama dengan 1 jam, maka harga tarifnya itu 1.000, karena dalam jika kita pilih motor maka 1 jam dihargai dalam 1.000 rupiah. Dan jika misalkan lamanya lebih dari atau sama dengan 2 dan lama kurang dari sama dengan 4, maka harga tarif sama dengan 2.000. Sedangkan jika tidak terpenuhi lagi persyaratan yang kedua ini, maka secara otomatis dia akan langsung ke persyaratan ketiga. Maka harganya itu ya, jika misalkan kita lama parkirnya itu 5 jam, maka harga tarifnya itu 4.000. Itu total bayarnya itu rupiah sama dengan harga tarif ditambah harga tarif. Ya, saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang JavaScript, dan saya juga di sini juga kita sama-sama belajar, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas telah menonton channel video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.